walidaini wal aqrabin, ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat ini sudah dimansuhkan karena turun ayat tentang warisan. Akan tetapi ada hal penting yang kita ingin ceritakan kepada jemaah bahwasanya bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita. Ada di antara manusia, dia itu sangat baik dengan kerabatnya. Akan tetapi dia tidak baik dengan orang tuanya. Kehidupan jahiliyah, mereka orang-orang tua itu tidak mendapatkan harta warisan pada awalnya. Maka turunlah ayat ini. Sehingga pada saat itu diwasiatkan boleh mendapatkan wasiat kepada orang tua. Nah, pada ayat ini ingin diceritakan bahwasanya orang tua itu jauh lebih utama daripada kerabat-kerabat kita. Itu yang ingin dipahami bahwasanya kewajiban kita sebagai anak itu adalah jauh harus lebih mementingkan bagaimana kehidupan kedua orang tua kita daripada kerabat-kerabat yang lain. Jangan sampai di saat kita sudah mempunyai kemampuan, kekayaan, kita masih mengusahakan zakat untuk orang tua kita. Ada seperti itu. Ada jamaah yang menanyakan, boleh enggak kalau seandainya kita memberikan zakat kepada ayah kita? Bagaimana pelitnya seorang anak? Seharusnya seorang anak itu mengcover semua kebutuhan orang tuanya. Ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi, bagaimana perlakuan seorang anak terhadap orang tuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu turun ayat miras, maka ayat tersebut tidak berlaku lagi wasiat kepada orang tua. Nah, Al-Quran juga menceritakan bahwasanya orang yang menerapkan wasiat tersebut itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Haqqan 'alal muttaqin. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menerapkan wasiat. Kita akan melihat bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ma marartu 'ala lailatin munzu sami'tu Rasulullah SAW qala dzalika illa wa 'indi wasiyati." Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Aku tidak pernah melewatkan setiap 2 malam sekali, ya, sebelum tidurku aku menulis wasiat. Kenapa? Karena beliau mendengarkan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslim yabitu lailatani wa lahu syai'un yuridu an yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Tidak ada satu orang pun seorang muslim haknya. Ini yang kita ingatkan. Wa'dul haq, janji pasti. Seorang muslim tidak akan melewati 2 malam di saat dia tidur malam dia tidak menulis apa saja yang perlu dia tulis wasiatnya. Berapa banyak di antara kita yang sudah pernah menuliskan wasiat untuk kehidupan kita? Ini menandakan kita tidak pernah menghargai diri kita. Padahal Allah menghargai diri kita itu sungguh luar biasa. Bahkan kita lebih menghargai mobil kita, rumah kita, perusahaan kita, sehingga apa? Kita aktekan dia di notaris. Tetapi kehidupan kita setelah kematian kita itu tidak pernah kita aktekan. Tidak pernah kita akadkan dengan Allah. Ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Karena mereka melupakan. Rasul sendiri mengatakan bahwasanya hak seorang mukmin bahwasanya di saat malam sebelum dia tidur dia memastikan apa saja wasiat yang memang harus dia tuliskan. Ibnu Umar mengatakan, aku tidak pernah melupakan, ya, dalam setiap 2 malam aku selalu memperbaharui wasiatku. Ini merupakan sebuah kekeliruan kita. Kita tidak bisa menghargai diri kita. Padahal akad diri kita itu dengan Allah itu sungguh luar biasa. Bahkan kita lebih takut
di saat kita melakukan transaksi jual beli rumah, kita harus memanggil notaris, harus mengikatnya, harus buat seperti ini. Supaya apa? Supaya jangan hilang. Tapi kita tidak pernah khawatir seandainya harta yang kita miliki, jiwa kita, anak kita, itu tidak pernah kita akadkan dengan Allah. Tidak pernah kita wasiatkan kepada Allah. Ini merupakan sebuah kekeliruan yang memang harus kita perbaiki. Nah, apa penyebab sehingga kita itu lupa untuk menulis wasiat? Cepat saja, mungkin 10 menit lagi. Dikarenakan pertama sekali para ulama itu mengatakan ada dua hal. Yang pertama sekali adanya hijab di dalam hati kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, balran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ran, ada hijab yang terbelenggu di dalam hati kita, di dalam jantung kita, sehingga apa? Kita menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan ghayah. Kehidupan di dunia ini merupakan akhir. Padahal kehidupan di dunia ini adalah sebagai wasilah bagi kita untuk meraih kehidupan di akhirat. Ini kesalahan yang paling besar di saat kita menganggap bahwasanya dunia ini merupakan kehidupan akhir. Yang kedua, tidak adanya rasa zuhud di dalam jiwa kita. Para ulama sufi mengatakan zuhud itu, mengklasifikasikan zuhud itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah zuhud awam, ay yazhada fil haram, bahwasanya mereka itu bersungguh-sungguh untuk tidak memakan makanan yang haram. Itu merupakan zuhud awam. Ya, di saat seseorang masih memilah-milahkan, ini haram, menjaga dengan baik, ini adalah zuhud sebagai orang awam. Yang kedua adalah zuhud khawas, ayazhada fi fudulil halal. Bagaimana pemahamannya? Mencari kelebihan di dalam halal. Para sahabat itu memberikan contoh seperti ini. Di saat mereka mempunyai 2 potong roti, maka mereka tidak memakan 2 potong. Mereka memakan hanya 1 potong roti. Kenapa? Karena di dalam mazhab Abu Dzar Al-Ghifari, mereka itu suka di saat mereka itu lapar. Karena di saat mereka lapar, ayyarqa qalbana, hati mereka itu akan lembut. Itu prinsip para salafus saleh. Dan secara kedokteran itu dibuktikan. Kenapa memang lambung kita itu memang tidak boleh dipenuhkan dengan makanan semuanya? Karena komposisinya itu ada sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kalau seandainya kita masukkan semuanya makanan, selesai. Tidak ada kapasitas udara, tidak ada kapasitas air. Sehingga apa? Sehingga semuanya kita offset. Ya, kelebihan kalori yang ada di dalam tubuh kita, kelebihan glukosa yang ada di dalam tubuh kita. Maka dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu, kalau misalnya kita membaca hadis bagaimana sifat Rasulullah itu antara dada dengan perutnya itu rata. Dan riwayat Ahmad bahwasanya seperti bebatuan di perut Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan dengan zaman sekarang perut six pack. Ya. Karena sering lapar. Tidak pernah Rasul itu kenyang dalam 2 hari. Siapa di antara kita hari ini yang berada di tempat yang berbahagia ini? Ya, ada lapar kita selama 1 hari. Tidak ada makan. Rasul ya, bersedekah sungguh luar biasa. Tapi beliau lapar. Bukan karena miskin laparnya. Karena banyak sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah zuhud khawasul khawas. Zuhud khawasul khawas itu diungkapkan oleh Umar. Umar suatu hari di saat panasnya luar biasa, beliau merendam air yang panas tersebut dengan kurma. Supaya apa? Supaya air tersebut itu terasa dingin. Pada saat itu Umar tersadar diri, lalu tidak mau minum air rendaman kurma. Ya. Kenapa? Karena ayat di dalam surat Al-Ahqaf yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Aku takut nanti hari akhirat Allah akan mengatakan kepadaku, nikmati kehidupan duniamu
Karena kalian menikmati kehidupan duniamu dan segala fasilitas yang ada di dunia ini, maka kalian akan diazab nanti di hari akhirat. Itu jawaban Umar di saat ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau tidak jadi meminum minuman rendaman kurma tersebut? Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya jangan rendam lagi rendaman kurma, bukan. Ya. Ini bagaimana perlakuan Umar terhadap dirinya. Ya. Di saat Umar merendam kurma dikarenakan panas sekali air yang ingin diminum, maka dia rendam, maka pada saat itu dia takut dirinya nanti akan ditanyakan oleh Allah dengan ayat tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa saja isi wasiat? Ini yang paling penting dan ini memang harus diketahui oleh semuanya, bahwasanya wasiat itu pertama sekali kita mewasiatkan kepada keturunan kita untuk bertakwa kepada Allah. Contoh dalam bahasa yang tradisionalnya yang diwasiatkan oleh orang-orang tua, nanti kalau saya meninggal tolong sampaikan kepada ma anu mit, misalnya seperti itu ya, yu pusikula anu ulung siat, seperti itu. Ajarkan mereka, berilah pendidikan kepada mereka supaya mereka mengenal Allah dan Rasul. Harta yang saya simpan ini semuanya suruh pakai untuk proses edukasi. Pertama sekali berwasiat adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita tinggalkan, baik keturunan kita. Yang kedua, kita memberikan wasiat. Ya, siapa sebenarnya yang akan memandikan kita? Itu harus diwasiatkan Bapak Ibu. Nanti kalau saya meninggal, yang akan memandikan saya itu adalah Ustadz Fulan, minta tolong sama dia. Yang akan menjadikan imam saat saya meninggal itu adalah Ustadz Fulan. Ini sebenarnya isi wasiat yang memang harus kita tulis. Ya. Sedangkan harta itu dibelanjakan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu punya uang yang ratusan juta atau miliaran rupiah, berikan dalam bentuk wakaf. Sehingga apa? Pahalanya itu terus mengalir. Katakanlah misalnya kebun sawit yang saya miliki 100 hektar itu saya wakafkan untuk kemaslahatan umat Islam yang akan dikelola oleh Masjid Baitur Rahman misalnya. Seperti itu. Maka setiap hasil panen dari kebun sawit ataupun kebun kurma ataupun kebun apa saja itu akan mengalir pahalanya selama kita sudah meninggal. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita melihat Abu Bakar mewasiatkan di saat akhir hidupnya? Abu Bakar mengatakan, ini merupakan hari terakhir aku hidup di dunia dan hari pertama aku hidup di akhirat. Maka aku mewasiatkan kepada kalian untuk menjadikan Umar sebagai khalifah. Ini yang dipikirkan oleh Abu Bakar. Bukan masalah harta. Ya. Bukan masalah harta. Tapi beliau memikirkan bagaimana Islam ini tegak. Bagaimana ada pemimpin negara Islam. Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya udrusul maut. Belajarlah tentang kematian wahai anakku. Ini wasiat Ali di saat akan meninggal. Ini yang diajarkan kepada anaknya. Sehingga apa? Sehingga nanti di saat kamu akan meninggal, itu kamu tidak akan sengsara dan tidak akan terkejut dan tidak akan sakit dan tidak akan kaget. Ali mewasiatkan kepada anaknya untuk mempelajari tentang kematian. Bukan bagaimana kamu bisa membeli mobil untuk anakmu, membeli rumah untuk anakmu. Bukan itu yang diwasiatkan oleh Ali. Nah, kita sambung kepada Amr bin As. Amr bin As mengatakan bahwasanya nanti di saat aku meninggal, maka aku wasiatkan kepada kalian untuk tidak meninggalkan kuburanku terlebih dahulu. Hatta asta'nitha minkum min muraja'ati malaikati rabbi. Kalian nanti di saat aku meninggal, kalian kuburkan, jangan pulang dulu. Aku akan siap-siap supaya aku bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Ini wasiat Amr bin As. Nah, kembali lagi kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau meninggal dengan 11 orang anak, meninggalkan hanya 18 dinar. Hisham bin Abdul Malik, salah seorang khalifah pada saat itu,
Beliau meninggal, itu meninggalkan harta warisan untuk anaknya itu 1 juta dinar. Tapi apa yang terjadi? Anak itu adalah replika ayahnya. Ini yang perlu diingat baik-baik. Anak itu merupakan titisan dari ayahnya. Di saat salah satu anak Umar bin Abdul Aziz hanya menerima 1/4 dinar dari harta ayahnya sebagai presiden, sebagai khalifah, maka pada saat anaknya itu ada jihad fisabilillah, maka anak Umar bin Abdul Aziz disaksikan oleh ulama besar bahwasanya beliau itu bersedekah 100 ekor unta. Dan pada saat yang sama, anak Hisham bin Malik salah seorang yang menerima sedekah anak Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, 1 juta dinar itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berbekas kalau seandainya yang menerimanya itu adalah bukan orang-orang yang dipersiapkan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah menyibukkan diri kita untuk meninggalkan harta kepada anak kita. Maka persiapkanlah harta. Yang terbaik itu adalah ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa mengenal Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya.